Jadi hari ini aku akan membuat lanjutan dari berani speak up tentang luka. Jadi hari ini aku akan membahas kenapa seseorang tidak berani berbicara tentang luka yang ia alami kepada dunia. Jadi hari ini aku berhasil merangkum 4 faktor kenapa seseorang tidak berani speak up tentang luka yang ia alami kepada dunia. 1. Ancaman. Ancaman itu ada 2, yaitu ancaman fisik maupun ancaman non-fisik. Ketika pertama kali saya berbicara tentang luka yang saya alami, ancaman fisik yang pertama kali saya dapat adalah ancaman berupa tamparan di bagian pipi saya gitu. Jadi kemudian itu yang menyebabkan mental saya hancur gitu. Jadi pembuat luka itu pernah berkata seperti ini kepada saya, kalau kamu berbicara kepada dunia tentang apa yang terjadi di rumah ini, kamu akan mendapatkan kekerasan fisik yang lebih gitu dari situ. Terus ancaman non fisik, sesungguhnya ancaman fisik dan ancaman non fisik itu sangatlah berat dan sangat mempengaruhi mental seorang anak yang pernah mendapatkan jutaan luka gitu. Jadi ancaman fisik dulu yang saya waktu kecil dapatkan dari pembuat luka itu adalah, karena kan saya tinggal bersama dengan kerabat, mereka selalu berkata seperti ini, orang tuamu itu seperti ini dan seperti itu gitu. Terus juga keluarga besarmu tidak peduli terhadapmu gitu. Padahal keluarga besar saya ya keluarga besar mereka gitu. Saya juga tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Apa mungkin dia lupa ingatan kala itu, saya juga tidak tahu gitu. Terus yang kedua, kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat ataupun keluarga gitu. Jadi kalau saya dulu memang kasusnya komunikasi dengan keluarga inti diputus, komunikasi dengan keluarga besar diputus kan kala itu. Kemudian saya kembali lagi berkata bahwa kita sebagai manusia yang dianugerahi akal dan juga pikiran bertanggung jawab penuh terhadap semua nyawa orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita merasa bahwa orang di sekitar kita itu wajahnya tertekan, wajahnya seperti mau menangis, tidak tumbuh seperti anak-anak lainnya gitu, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang di sekitar mereka, ayo gitu, segera kita rangkul mereka, kita peluk, kita ajak mereka berkomunikasi agar mereka berani speak up tentang luka itu gitu. Ketika mereka berani speak up tentang luka itu, saya percaya bahwa seorang anak ketika berani speak up tentang luka itu, banyak orang di luar sana yang akan memberikan pertolongan gitu, memberikan pertolongan agar anak ini bisa bangkit. Dan juga ini seharusnya seluruh keluarga besar, keluarga inti atau keluarga besar, ketika anggota keluarganya pernah mendapatkan atau pernah mengalami kekerasan gitu dari orang-orang terdekatnya, seharusnya harus mendorong anak itu untuk berani speak up. Jangan menganggap bahwa luka itu adalah aib. Jangan menganggap bahwa nanti ketika anak ini berani speak up tentang luka itu akan merusak nama keluarga. Itu tidak bisa gitu. Seorang anak harus dibiasakan untuk berani speak up tentang lukanya gitu. Jadi karena ketika dia berani bicara kepada dunia, dia sebenarnya sedang menginspirasi dunia gitu. Dia sedang menginspirasi dunia bahwa dia bisa bertahan, dia bisa bangkit dengan luka itu. Terus yang ketiga, kepribadian. Kepribadian juga mendorong seorang anak untuk berani atau tidaknya berbicara tentang speak up tentang luka gitu. Jadi kepribadian itu ada 2, yaitu extrovert maupun introvert. Balik lagi, kalau extrovert dia bebas bercerita tentang luka itu. Namun, bagaimana dengan anak yang introvert? Dia pasti akan tertutup gitu. Sama seperti saya gitu. Saya adalah seorang anak yang berkepribadian introvert. Dan satu hal, orang yang berkepribadian introvert itu hidupnya itu selalu merasa sendirian gitu. Jadi tapi selalu ingat bahwa setiap kepribadian itu adalah unik gitu. Jadi big hug to all of you who have the same character and feeling introvert gitu. Jadi sekali lagi, always love yourself gitu. Kemudian
takut dicelah. Itu adalah poin nomor 4 gitu. Ketika dulu saya gitu dikagumi banyak orang, terus menjadi inspirasi banyak orang, hal yang paling saya takutkan adalah ketika nanti saya berani speak up gitu tentang luka ini kepada dunia. Apakah dunia akan percaya dengan luka itu gitu? Apakah dunia percaya bahwa sesungguhnya pembuat luka itu orang yang juga punya nama yang sangat luar biasa dikenal orang. Itu yang selalu ketakutan demi ketakutan yang sebenarnya saya alami dari kecil. Jadi saya juga mau berkata kepada teman-teman gitu bahwa jangan selalu memikirkan nama korban, nama perasaan pembuat luka itu, karena sesungguhnya kamu adalah korban itu. Harus berani speak up. Jangan pendam semua rasa amarahmu, jangan pendam semua rasa emosimu. Ketika kamu melakukan itu, kamu sedang membunuh karaktermu secara perlahan demi perlahan. Nah, kenapa? Ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Kenapa seseorang harus berani speak up tentang lukanya? Kalau saya secara pribadi, kenapa berani speak up gitu? Karena saya merasa bahwa ini adalah waktu yang sudah tepat gitu. Jadi ketika dulu saya tidak berani speak up, hal yang pertama saya lakukan adalah saya terus belajar bagaimana caranya agar saya bisa speak up gitu. Karena memang saya harus speak up gitu. Jadi ketika saya berani speak up tentang luka itu adalah begitu banyaknya pertolongan secara langsung maupun tidak langsung yang saya dapatkan dari orang-orang di sekitar saya, yang kemudian mereka berkata, oh iya saya dulu melihat kamu tertekan ya gitu. Kenapa kamu tidak berani bicara gitu? Terus mereka juga merangkul saya, memang betul-betul sangat kuat gitu untuk memberikan pertolongan agar saya bisa balik lagi gitu. Sebenarnya ketika seseorang berani berbicara tentang lukanya, ia hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka itu kecuali dirinya sendiri gitu. Orang-orang di sekitarnya hanyalah membantu gitu. Balik lagi, kalau orang-orang di sekitar membantu kamu mati-matian untuk bangkit dari luka itu, kalau kamu tidak mau bangkit, terus sama aja hasilnya nol gitu. Jadi saya mau bilang ketika kamu berani speak up tentang luka itu, saya percaya bahwa di dunia ini masih banyak yang akan memberikan kamu pertolongan gitu. Terus jangan menganggap bahwa ya luka itu aib, jangan anggap itu luka itu aib gitu. Kamu harus berani speak up tentang itu. Terus kemudian perhatikan selalu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini yang justru mengubah lukanya itu menjadi karya gitu. Misalnya Oprah, Joyce Meyer, J.K. Rowling, Anda Ismail, terus Marsyanda gitu. Masih banyak Ariel Tatum, masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh di luar sana yang menginspirasi kita untuk bisa bangkit dari luka itu. Jadi saya selalu bilang bahwa stay positive everyone gitu, bahwa don't forget to love yourself. Terus I love you all and God bless. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, dan saya berharap kalian bisa mengambil banyak inspirasi dari video ini. Terima kasih.